Ya, kita lanjut teman-teman di part keempat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peluang usaha yang bisa kita eh, lakukan dengan melihat masalah apa yang terjadi di dunia global. Ya, saya berangkat dari eh, SDGs. Ya, SDGs ini adalah Sustainable Development Goals. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu eh, artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, ini adalah komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ya, Eh, dia mencakup 17 tujuan. Ya, nah di Indonesia dari 17 tujuan ini kemudian di, diturunkan lagi menjadi 169 target yang akan ingin dicapai. Ya, eh, jadi SDGs ini merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, ya, yang sudah berlaku sejak 2016 sampai nantinya 2030, ya. Jadi sudah berlangsung selama 4 tahun, ya. Jadi lagi 11 tahun guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, melindungi lingkungan, dan ada 17 tujuan. Kita lihat satu persatu, ya. Nah, yang pertama, tanpa kemiskinan. Jadi, ini adalah masalah sosial yang ada di sekitar kita, ya. Sudah tadi juga dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, usaha sosial apa yang bisa kita jalankan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ya. Kemudian yang kedua, tanpa kelaparan, ya. Kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan supaya masalah kelaparan ini bisa eh, kita atasi, ya. Ini tentunya berhubungan dengan eh, makanan, minuman, ya. Kalau di bidang usaha itu misalnya boga, ya, pengolahan bahan pangan, ya, berasal dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Ya. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera. Ya, ini masalah kesehatan, ya. Masih banyak penyakit, masalah kesehatan yang ada di sekitar kita. Kira-kira usaha apa yang bisa kita jalankan sehingga masalah kesehatan ini bisa teratasi, ya. Kemudian pendidikan yang berkualitas, ya, masih banyak apa namanya metode-metode pembelajaran yang selama ini kurang efektif, ya. Nah, jika kita tertarik untuk berkecimpung di bidang pendidikan, kira-kira usaha sosial apa yang bisa dijalankan supaya pendidikan kita bisa meningkat, ya, bisa berkualitas. Kemudian kesetaraan gender, ya, juga masalah sosial. Kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan, ya, supaya bisa eh, mengikut sertakan perempuan, ibu-ibu, ya, dalam usaha kita supaya mereka bisa berdaya dan sebagainya. Kemudian air bersih dan sanitasi layak, ya, ini juga masih menjadi problem di masyarakat kita, ya. Adanya kelangkaan air di daerah-daerah tertentu, ya, kekeringan, sebagainya. Nah, dengan adanya usaha sosial kita bisa menjawab masalah seperti ini. Terus energi yang bersih dan terjangkau, ya, ini juga masalah lingkungan, ya. Bagaimana
polusi udara itu bisa kita tekan. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian industri, inovasi dan infrastruktur, ya. Kemudian berkurangnya kesenjangan, ya. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ya, ini masalah jurusan arsitek, bagaimana dia bisa mendesain kota sehingga bisa berwawasan lingkungan, ya. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ya. Masalah makanan dan minuman juga ini. Kemudian penanganan perubahan iklim, ya. Yang perubahan iklim yang tidak bisa kita tebak, ya. Kira-kira program apa yang bisa kita lakukan supaya ini bisa teratasi masalah seperti ini, ya. Kemudian ekosistem lautan, ya, yang berada di daerah pesisir, ya, ekosistem daratan, banyak sekali pencemaran-pencemaran yang terjadi di tanah, air, sungai, dan sebagainya. Kemudian perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, ya, kemitraan untuk mencapai tujuan, ya. Jadi ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini masing-masing aspek ini ada peluang usaha yang bisa kita jalankan, ya, supaya terutama usaha sosial sehingga bisa selain mendapatkan keuntungan secara finansial, kita juga bisa memecahkan masalah tersebut, ya. Ada 169 target SDGs masuk dalam RPJMN 2020 sampai 2024, ya. Rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya. Nah, di sini kalian bisa dapatkan infonya, ya. Jadi masing-masing tujuan itu ada yang 5, 6, ada yang 9 targetnya, ya. Nah, silahkan dilihat nanti kira-kira target yang mana yang Anda bisa cocok untuk menjadi sebuah usaha, ya. Saya kasih contoh satu, ya, untuk tanpa kemiskinan, menghapus kemiskinan. Di sini tujuannya itu adalah mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk, ya. Targetnya yang pertama di sini targetnya ada 5, ya, menghapus kemiskinan ekstrim, ya. Kemudian mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin. Tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial, memastikan semua penduduk terutama miskin dan rentan mendapat hak setara, ya, membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, ya. Nah, di sini ada peluang usaha untuk bagaimana kita bisa membuat lembaga keuangan mikro, ya, atau semacam koperasi, ya, yang bisa memberikan atau bisa bermitra untuk wirausaha, ya, UMKM dan sebagainya. Yang sasarannya tentu saja adalah masyarakat yang berada di garis kemiskinan, ya. Nah, itu contohnya, teman-teman. Jadi silahkan nanti dibuka websitenya, lihat satu persatu tujuan yang mana yang Anda pilih, kemudian lihat targetnya seperti apa, ya, sehingga bisa lebih jelas nanti arah dan tujuan dari usaha Anda. Nah, itu tadi SDGs, ya, peluang yang bisa kita dapat untuk berwirausaha. Nah, peluang usaha juga bisa kita dapatkan dengan melihat teori kebutuhan manusia, ya. Jadi ini adalah teori yang sangat populer, dipopulerkan oleh
Abraham Maslow. Ya, dia membagi 5 kebutuhan manusia ya. Yang pertama, yang paling banyak adalah kebutuhan fisiologis. Jadi dalam hierarki kebutuhan manusia, usaha yang paling peluang usaha yang paling banyak dibutuhkan adalah usaha di bidang makanan, minuman, ya, usaha pakaian, ya, usaha untuk istirahat, tidur, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian selanjutnya naik satu level rasa aman, ya. Kira-kira ini juga banyak manusia butuhkan ya, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kira-kira usaha apa, peluang usaha apa yang bisa kita jalankan sehingga masyarakat bisa aman, ya. Dalam arti luas itu aman, banyak sekali aspek yang bisa kita gali ya. Yang tujuan utamanya adalah masyarakat bisa aman. Terus kemudian naik lagi ke sosial, ya. Nah, usaha apa yang bisa kita jalankan yang efeknya itu bisa membuat manusia itu bisa aktif secara sosial, ya, dalam keluarganya. Apakah bagaimana dia bisa hubungan relasi antar keluarganya bisa harmonis. Kira-kira usaha apa yang bisa kita jalankan untuk mendapatkan pelanggan seperti itu ya. Kemudian naik satu level lagi, penghargaan semakin sedikit ya. Manusia membutuhkan ini, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Ya, jadi orang yang ingin mendapatkan penghargaan itu kan hanya orang-orang tertentu dan biasanya levelnya itu sudah menengah ke atas, dan ini ada juga peluang usaha yang bisa kita jalankan di sini, namun mungkin agak terbatas ya, karena orang yang ingin kita target juga sudah mulai eksklusif, sudah mulai sangat sedikit. Nah, yang paling terakhir adalah aktualisasi diri, dan ini juga sangat, ini yang paling sedikit target yang bisa kita capai, target pelanggan yang bisa kita dapatkan dari manusia yang membutuhkan kebutuhan aktualisasi diri ya, seperti pengembangan diri, pengembangan ideologi, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman silahkan lihat kira-kira Anda usaha yang ingin Anda rencanakan itu berada di level kebutuhan manusia seperti apa, ya? Apakah dia kebutuhan dasar, ya, ataukah kebutuhan aktualisasi diri, ya? Silahkan dipikirkan, ya, usaha yang mana yang kira-kira cocok